Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Tiara Malia dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 054591306. Pada video ini, saya akan mempraktikkan tugas 1, struktur data. Berikut video praktiknya. Sudah ada, kita lihat di sini ada Eclipse ya, aplikasi Eclipse. Aplikasi Eclipse ini adalah aplikasi yang dibuat khusus untuk Java, meskipun Java sendiri bisa digunakan di aplikasi yang lain ya. Nah, pertama kita akan di sini akan membuat dulu file baru ya, yaitu new, terus Java project. Oke, di sini saya akan menambahkan proyek itu struktur struktur data 2, karena sebelumnya sudah ada project yang namanya struktur data yang untuk saya latihan, jadi saya akan menambahkan struktur data 2. Data finish. Oke, ya ini udah ada ya di sini. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat kelas ya di sini. Nah, karena Eclipse ini dibuat khusus untuk Java ya, maka nanti kita nggak usah ngetik manual ya, main fungsinya itu ya. Kita sekarang itu tinggal klik kanan di bagian src itu source ya, yang mana nanti di sini tuh yang kode-kode ya. Di sini tempat kita untuk melakukan coding gitu. Klik kanan di sini, terus new, situ. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita pilih kelas ya. Nah, di sini saya akan memberi nama. Nah, terus selanjutnya kita akan memilih centang bagian ini ya, public static void ya. Nah, ini tuh artinya itu adalah kayak semacam pintu gerbangnya sebelum memulai pengundian gitu. Karena nanti di dalam sini tuh kita akan kode-kodenya nanti akan diketik, diolah gitu ya istilahnya. Finish. Nah, di sini kita bisa lihat ya, otomatis terbentuk. Sekarang kita akan ke nomor 1 langsung aja. Ini digeser dulu ya. Nah, oke, nomor 1 kita tulis soalnya. Sini kita kasih belum dari sini di ini aja nih, biasa aja. Nah, gitu ya. Oke, di sini kan ditanyakan adalah deklarasi variabel dengan tipe data integer. Berarti di sini tipe data integer itu kita tulis ya, berarti di sini datanya int ya, int. Terus di situ variabel, nama variabelnya itu adalah struktur baris. Nah, selanjutnya ini setelah di deklarasi variabelnya, kita akan memberi nilai pada variabel tersebut gitu. Karena di soal tidak disebutkan berapa nilainya, saya akan memilih secara acak ya, saya akan memilih 14, terus setelah dari koma. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari deklarasi variabel ini. Sistem ini kita klik di sini out, terus print ln ya. Nah, di sini saya akan memberi keterangan dengan memasukkan tanda petik 2 ya, struktur baris, masih terus tambah ini untuk menggabungkan istilahnya 2 string ya, enggak string juga ya, istilahnya di situ. Terus itu baru kita masukkan variabelnya. Terus tempat koma. Nah, lalu kita kita run coba. Nah, ya, terlihat ya di sini struktur baris ya. Setelah tadi kita deklarasi ya, masukkan tipe data adalah variabel, selanjutnya baru dikasih nilai. Ini hasilnya. Nah, selain dengan cara seperti ini, deklarasi variabel itu bisa dibuat dengan cara lainnya, yaitu pertama itu ya tipe data, terus di sini tuh nama variabelnya. Nah, kita nggak langsung kasih nilai nih, kita titik koma dulu, terus enter. Nah, baru di sini kita masukkan lagi nama variabelnya. Nah, di sini kita akan baru memberi struktur baris 2. Kita akan memberi nilai variabelnya. Nah, kita di sini, terus ini edit. Nah, kelihatan ya. Oke, selain itu juga kita bisa menggunakan cara lain ya, yang ini tuh lebih singkat ya, menggunakan menggunakan kata kunci var. Nah, var ini tuh sudah ada sejak Java 10 gitu. Jadi Java itu mendukung pembuatan variabel dengan kata kunci var, sehingga tidak perlu menyebutkan tipe datanya. Nah, begini maksudnya. Kita ketikkan di sini var, lalu nama variabel. Nama variabelnya masih struktur baris, kali ini yang ketiga ya.
Nah di sini nih kelebihannya, kita bisa langsung kasih nilai aja gitu, kita nggak usah menyebutkan. Misalnya kalian kan integer ya, misalnya integer ya, kita nggak usah nyebutin di sini tiba-tiba integer gitu. Kita kasih biasanya 16 kan, titik koma. Oke, tinggal copy paste aja. Sini 3. Oke, nah mari kita coba pelan ya. Nah, sama aja kan ya. Jadi dengan for ini kita nggak usah mengetikkan tipe datanya apa, karena nanti Java akan otomatis mendeteksi tipe data apa yang di assign ke variabel ini gitu, dari nilainya itu gitu. Lalu kita akan ke nomor 2. Nomor 2 misalnya masih lucunya saja misalnya sama itu kita sini itu baru. Oke, karena ini tipe datanya string, berarti kita harus menggunakan huruf besar di awal ini ya, di awal kata spasi ya. Terus baru nama variabelnya kata baru, terus diberi nilainya deklarasi tipe data string. Jangan lupa kalau string itu harus pakai tanda titik-titik dua gitu ya. Deklarasi tipe data string, tipe titik koma. Oke, tipe data string. Oke, nah situ kita tinggal menampilkan apa nih ininya nih, si apa, si variabel yang sudah diberi nilai ini. Nah, sistem out n. Nah, khusus untuk nomor 2 ini ya, kita akan memasukkan ini yang lain, fungsi lain di sini. Kita masukkan n ya. Di sini tuh n itu berfungsi untuk jadi memberi jarak antara nomor 1 dan nomor 2, jadi untuk enter gitu, jadi biar nggak terlalu mepet ya nanti tampilan hasilnya gitu. Nah, nanti akan ada, nanti kita lihat ya tampilan ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan narasi atau pernyataan isi string kata baru ini, terus tambah lagi nama variabelnya. Oke, sekarang tinggal kita run ya. Nah, ini kan ya, ini nomor 1 ya, ini nomor 2, dan kita lihat ya ketika kita memasukkan n ini ya, slash n ini akan ada jarak ya, jarak dari jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2, jadi nggak mepet gitu ya. Oke, yang ketiga kita akan lakukan itu mungkin sama masih sama kita tinggal oke, nah kita bisa int, oke, int. Nah ya, di situ karena ini arraynya 1 dimensi, kita hanya menggunakan satu kurung kotak. Nah ini ya, terus habis itu nama variabelnya adalah angka. Oke ya, udah dapet nih. Terus selanjutnya habis itu kita new int, yang disitu maksudnya adalah kita memerintahkan Java untuk membuat satu array yang baru gitu. New int ya, terus ini kurung kotak, dan selanjutnya itu kurung buka dulu ya. Nah, baru ke bawahnya kita ketikkan nama isi elemennya ya, sudah 7, kita ini aja, kita copy saja ya. Oke, udah seperti itu di sini. Nah itu, nah udah ya ini. Setelah itu kita akan menampilkan lagi isi dari array ini. Print ya, sini print. Nah di sini kita masukin lagi ya, ini tadi salah ini. Nah di sini plus, di sini array misalnya k. Oke, selanjutnya di bawahnya baru kita masukkan variabelnya.
Nah, di sini ya, karena di sini ini itu array ya, dan kita ingin menampilkan arraynya itu supaya rapi ya. Nah, jadi yang kita ketikkan adalah array ya, terus di sini itu string. Nah, baru di dalamnya itu 4 angka. Oke. Nah, sebelum kita meran ini ya, meran kode ini, kita harus mengimport dulu arrays dari library Java. Tadi caranya itu ya, di sini tuh import, terus di sini Java. Udah di sini udah ya. Udah. Oke, ini udah ya. Jadi tinggal kita run aja. Oke. Nah, ini lupa nih, kita dulu ulang lagi. Nah, lihat ya, ini kan karena kita menggunakan M ini, jadi ada jarak ya antara 1, 2, 3, dan yang nomor 3 sendiri juga ada jarak dari itu misahnya, jadi nggak terlalu mepet ya. Kita lihat di sini ya. Jadi ya itu, kita tadi mengimpor array dari Java library itu untuk supaya itu ditampilkannya itu rapi, lebih rapi. Oke, nah sekarang kita akan yang keempat, nomor 4. Oke, nomor itu di sini tidak ada string ya, jadi jangan lupa sini string. Terus karena di sini arraynya itu 2 dimensi, kita menggunakan kurang kata kedua 922 kostum string. Salah, benar sendiri. Nah, oke, di situ kita masukkan nama variabelnya itu angka, terus sama dengan, terus kurang awal di sini ya. Nah, kurang awal. Nah, oke, di sini kita masukkan angka-angkanya ya, sesuai pasti aja. Nanti kita tinggal rapikan aja, sudah rapikan. Nah, ini ya, kan tadi kan ditanyakan 3 terdiri dari mana nih, gitu. Dari 3 baris dan 3 kolom. Ini kita pisahkan jadi 3 baris dan 3 kolom ya. Oke. Kolom awal. Nah, jangan lupa di sini kita masukkan titik dua ini, titik koma. Oke, selanjutnya adalah ini udah kita ini ya, udah ada deklarasi variabel dan diisikan juga apa tadi itu sudah diisikan juga elemen dari variabelnya. Sekarang kita akan menampilkan isi dari array ini. Oke. Nah, pertama itu tadi sama ya sebelumnya, sistem terus out, terus print n ya. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan n ya, /n untuk memberi jarak antara nomor ya, antara hasil ke nomor gitu. Terus kita kasih pernyataan di sini angka ya. Oke. Nah, ini begini ya. Terus koma. Nah, untuk menampilkan array yang 3x3 ini ya, kita akan melakukan pengulangan gitu ya. Karena melakukan pengulangan itu untuk setiap baris. Caranya itu adalah pakai for ya. For, terus masukkan tipe datanya integer. Ini kita bisa pakai int atau pakai kata lain ya, tapi saya memilih untuk menggunakan kata baris ya. Sebelumnya saya sudah pernah mencoba dan ternyata itu dianggap mungkin ambigu kali ya. Jadi ketika saya ganti menjadi baris, ternyata jadi baik-baik saja. Jadi untuk depan saya akan menggunakan baris dan kolom gitu ya. Sini sama dengan 0 titik koma ya, terus habis itu baris kurang dari angka line, terus habis itu baris terus. Nah, di sini kita buka ketika kurung awalnya yang buka.
Oke, ketika lagi sistem di sini. Out terus print, buka apa kurung siku gitu. Nah, jadi di sini tuh maksudnya itu adalah sebelum menambahkan isi baris, program menuliskan tanda pembuka dulu gitu ya. Nah, jangan lupa di sini tuh koma ya, diberikannya semuanya. Selanjutnya kita akan selanjutnya pengulangan detail yang kolom ya, atau apa ya istilahnya itu, kayak menelusuri setiap elemen dalam baris per baris gitu. Nah, jadi di sini masukin tetap form ya, terus di sini tuh masukin lagi tanda kurung integer, in yang untuk integer, terus di sini kolom sama dengan 0 titik koma. Oke, selanjutnya ini sebentar, kolom dari angka baris gitu ya, terus habis itu name titik koma, habis itu kolom terus gitu. Terus kurang lagi ya. Oke, habis itu kita enter, kita sistem di sini. Oke, sistem, habis itu out print baris selanjutnya kolom ya, habis itu ya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan fungsi if. Nah, di sini tuh tugas itu ada untuk memisahkan elemen atau kolom ya dengan tanda koma agar rapi. Nah, di sini tuh kita ketikkan if kolom angka baris, terus udah ya, itu kita masukkan lagi sistemnya di sini. Koma. Oke, udah selesai ya. Terus di sini kita akan masukkan lagi perintah sistem ya, sistem terus out print ya. Terus di sini masukkan kurung siku tutup. Setelah tadi kurung siku buka kan ya, awal kan kurung siku tutup. Nah, jangan lupa koma. Oke, ini seperti udah. Coba kita run ya. Nah, ya kan ya, lihat ya. Tadi dengan menggunakan n itu n/n terpisah lagi ya ini ya, antara nomor 3 dan 4. Terus ini kita juga bisa melihat di sini array isi arraynya. Terus susunan rapi juga ya. Koma ini tepat, tanda kurung siku juga tepat posisi gitu. Oke, selanjutnya nomor di sini ya, terus integer sampai dengan new English integer, terus ini pertama itu ketika sini list angka, terus ya pertama itu 22, kemudian untuk mempersingkat waktu kita bisa copy paste aja ini ya. Oke, nah terus selanjutnya kita akan melampirkan isi dari link list tersebut. Oke, pertama itu sama sebelumnya ya, sistem out langsung gitu.
jangan lupa ya ini selesai ini untuk memisahkan nomor ya berbaris itu. Nah, terus saya kasih pernyataan di sini isi dari lintas. Oke, itu di sini tuh masukin lagi sistem print terus masukkan ke labelnya. Nah ini ya sebelum kita sebelum kita merun ini kita harus mengimpor dulu udah ada tuh Inggris ya. Oke, udah ada ya, sudah diimpor ternyata ya. Jadi sebelum kita run ini ya, kita membutuhkan harus mengimpor dulu Linux ini dari library-nya Java gitu. Oke, nah coba kita run ya. Nah, tiga gini sebentar. Oh kayaknya ini kayak sepertinya aku salah nih. Kita pindahkan dulu ya. Ini bukan di sini ya. Ini di sini harusnya. Salah posisi. Oke. Seperti ini. Nah, ya sudah benar ya. Sebelumnya itu saya melakukan mengetikkan kodenya itu di dalam masih dalam kurung awal bagian dari 4 ya, yang jadi ada 3 gitu ya. Oke, ini ya. Ini kita perbesar. Demikian video praktik tugas 1 struktur data. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.